Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan pemupukan yang kesekian kalinya. Tepatnya CMK lokal kita yang sudah berusia kurang lebih 58 hari setelah tanam. Jadi seperti biasa, sebelum kita melakukan pemupukan ataupun kegiatan, kita lihat dulu sejenak perkembangan CMK lokal kita yang sudah berusia 58 hari setelah tanam. Jadi seperti yang terlihat, seperti ini bro. Seperti ini keliling video kita, tanaman kita. Nih, tanaman kita alhamdulillah bertumbuh terus. Yang penting kita merawatnya, pemberian nutrisinya cukup, baik itu nutrisi untuk pertumbuhan, pembungaan, pembuahan, dan juga untuk ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit. Jadi pada usia 58 hari setelah tanam ini, CMK lokal kita sudah seperti ini bro. Nih, sudah mulai rimbun, sudah mulai besar-besar buahnya, dan bunga terus bermunculan. Jadi bagaimana nutrisi kita atau cara pemupukan kita, ikuti saja video kita sebelumnya bagi yang baru mengikuti video kita. Jadi seperti ini. Ini ada yang keriting seperti ini, tidak bisa kita hiraukan, yang penting kita rawat saja. Yang jelas keriting seperti ini tidak menular. Ini terlihat, yang ini halus normal, yang di sini pun normal nih. Nah di sini keriting. Jadi sering saya bilang keriting itu tidak menular. Oke, biarkan saja dia seperti ini, kita rawat saja. Yang penting yang lain, nah tidak terlihat nih bro. Di sini keriting, Moringa Priolo seperti itu. Yang di sini normal, yang di sini pun normal. Jadi keriting itu tidak menular. Oke. Jadi sekarang kita pemupukannya khusus untuk melebatkan buah cabai, atau yaitu supaya bunganya banyak, bermunculan terus, tidak mudah rontok, dan kita khususkan itu untuk melebatkan buah cabai. Oke, di nutrisi ini pupuk yang kita gunakan sudah kita pikirkan seminggu sebelumnya, apa-apa saja pupuk yang cocok untuk melebatkan buah cabai. Oke, nih alhamdulillah sudah mulai besar-besar buahnya, bunga terus nih, kelihatan bunga terus. Jadi mari kita lihat pupuk yang kita gunakan khusus untuk melebatkan buah cabai. Pagi hari ini segar-segar ya bro, menyenangkan mata. Ini contoh tanaman kita kuati organik. Kita juga menggunakan kimia, tapi kita kuati penggunaan organik. Jadi ini pupuk yang kita gunakan nih seperti terlihat. Jadi pupuk yang kita gunakan nih seperti yang terlihat. Tapi yang jelas pupuk yang kita gunakan pada pagi hari ini yaitu untuk pemupukan yang sekiannya, yaitu 7 kilo. Saya ulangi, pupuk yang kita gunakan untuk pemupukan kita yang kesekian kalinya yaitu 7 kilo untuk tanaman kurang lebih 1390 tanaman. Jadi saya akan jelaskan semua pupuk ini yang kita khususkan, yang sudah saya pikirkan seminggu sebelumnya untuk melebatkan buah cabai. Oke, baik itu melebatkan bunga, melengketkan putik supaya tidak mudah rontok, dan menjadikan buah cepat besar, lebat. Oke, jadi akan saya jelaskan. Lanjut saja. Nih yang seperti batu ini
Ini terlihat seperti batu kapur kasar-kasar, walaupun sekasar seperti ini dia terkena air hancur. Oke. Ini pupuknya yaitu adalah Maka 32 yang kandungannya kalium 32% dan unsur mikro lainnya. Jadi ini harganya di tempat saya yaitu 8.000 per kilo kalau eceran. Nah, ini kandungannya kalium 32% dan unsur mikro lainnya dengan merek itu Maka 32. Ini kita gunakan 2 kilo. Jadi saya perjelas, lebih baik menggunakan kalium yang tidak tunggal. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalium tunggal itu berupa seperti KCl, itu mengandung klorin ataupun panas. Di pupuk yang kita gunakan semua ini tidak mengandung klorin. Kalau seandainya pun ada klorin, tidak terlalu, masih ditolerin oleh tanaman. Tapi kalau TSP tunggal, kalium tunggal atau nitrogen tunggal itu bersifat panas ataupun klor. Jadi apalagi terkhusus untuk kalium, kita gunakan pupuk yang tidak tunggal, yaitu ada kandungan lainnya, ada kalium dan unsur lainnya, jadi tidak tunggal. Lebih baik seperti itu karena tanaman kita bukan tanaman tahunan. Tanaman kita itu membutuhkan nutrisi secara langsung dan instan. Oke. Di ini kalium ini berfungsi untuk supaya buah cabai kita tebal, mengkilat, keluar warna aslinya dan tidak mudah terserang hama penyakit. Oke. Ini fungsi dari Maka 32 ini. Terus yang kedua yaitu nih Yara Kompleks. Ini Yara Kompleks ini kita berikan 2 kilo. Ini kandungannya N-nya 12%, P-nya 11 dan K-nya 18. Nah, jadi ini walaupun di kompleks pupuk Yara Kompleks ini kandungan fosfornya hanya 11, dia bisa berubah menjadi 20, jadi 30 ataupun lebih, karena sifat fosfor Yara Kompleks ini yaitu menarik semua fosfor yang ada di sekitar tanaman. Jadi itu seperti magnet ya, bro. Kalau seandainya kita kocorkan di sini ataupun di sini, fosfor yang terkandung dalam kompleks Yara Kompleks itu bisa menarik yang fosfor yang ada di sini ataupun yang di sana. Jadi dia seperti magnet, bisa 15%, jadi fosfornya bisa 20 ataupun lebih. Jadi ini untuk pembungaan supaya merangsang bunga dan bunga tidak mudah rontok, di kombinasi Maka 32 dan Yara Kompleks dengan fosfor yang unik. Oke. Terus di sini ada lagi yang biru ini Yara Winner yang kandungannya N-nya 15%, P-nya 9% dan kaliumnya 20%. Nah, di sini tinggi kalium supaya kita imbangi dari Maka 32 32% dan ditambah di sini 20%. Jadi kita imbangi supaya kalium lebih tinggi ketimbang P. Kenapa? Karena walaupun kita rangsang bunga untuk cabai lebat, bunga banyak, supaya diperkuat oleh kalium. Jadi kalium ini juga supaya tidak bunga cabai kita tidak mudah rontok dan buah lebat. Oke. Terus ini yang keempatnya yaitu nih Yara Nitrabor. Yara Nitrabor ini N-nya 15%, kalsiumnya 24% dan boron 0, sekian persen. Jadi di sini ada kandungan kalsium dari Nitrabor ini dan juga boron yang sangat berperan penting dalam yaitu supaya bunga cabai kita tidak mudah rontok dan tanaman cabai kita lebih sehat, kuat dan kokoh. Jadi seperti itu, bro. Ini kombinasi untuk pelebut buah dari tanaman cabai kita. Dan ini yang terakhir yaitu POC bikinan sendiri, kita berikan 2 liter. Ini kenapa kita selalu gunakan ini, supaya tanaman kita bukan hanya subur tetapi sehat. Nah, jadi kalau tanaman subur itu gampang sekali bikinnya, bro. Kita kuati saja N, unsur N,
ataupun nitrogen, otomatis tanaman kita subur. Jadi yang kita cari di sini yang terlebih dahulu yaitu sehat. Setelah sehat baru kita bikin suburnya. Oke. Itulah kenapa kita selalu menggunakan POC ataupun POC yang sudah tersedia seperti merek lain seperti M4, Apos atau Biotogro atau komposer ataupun Jemihantu ataupun yang lain. Ini kita bikin sendiri, racikan sendiri. Oke, jadi seperti itu ya bro. Pupuk ini yang sudah kita pikirkan untuk bagaimana supaya bunga lebat selalu bermunculan, pertumbuhan tetap bertumbuh, dan bunga tidak mudah rontok, dan buah otomatis nanti menjadi lebat. Jadi seperti itu ya bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi cukup sekian ya bro. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.